Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. 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 sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tapi damai sejahtera. Sebab Allah menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tapi damai sejahtera. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Tetapi damai sejahtera. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tapi Damai sejahtera. sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. sebab Allah tidak Tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Sebab Allah 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 tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Halo adik-adik semua. Minggu lalu tiba-tiba saja Ento hilang. Dan akhirnya Bi si lebah harus melewati hutan sendirian. Untunglah ada Bernie yang bersedia menolongnya. Bagaimana kelanjutan ceritanya ya? Apakah Bi akan terus melakukan perjalanan menuju orchid sendirian?
Atau apakah Bi akan bertemu kembali dengan Ento? Dan siapa ya yang akan mereka temui di dalam perjalanan nanti? Yuk kita saksikan kelanjutan dari ceritanya. Wah, Bi senang sekali. Akhirnya Bi bisa tiba di hutan ini. Ini berkat bantuan Bernie yang sudah menolong aku. Tapi sekarang Bernie sudah tidur di goa dan aku sendirian. Bagaimana ya? Sejujurnya aku tidak tahu apakah aku bisa melewati perjalanan ini sendirian. Adik-adik, apakah kalian melihat Ento? Ento kemana ya? Aku juga khawatir. Aku takut dia kenapa-napa. Dia di mana ya? Ento! Ento, kamu dari mana saja? Aku dikejar-kejar terenggiling. Oh ya? Untung aku selamat, Bi. Gimana kabar kamu? Aku baik. Aku khawatir. Aku kira kamu kenapa-napa, Ento. Aku baik-baik saja, Bi. Oke, puji Tuhan ya kamu baik-baik saja. Wah, kalau gitu Ento, aku senang sekali. Bagaimana adik-adik di rumah? Apakah kalian senang melihat Ento ada bersama dengan Bi hari ini? Pasti adik-adik senang melihat kita. Seru ya. Oke, untuk merayakan kedatangan Ento kembali bersama kita, sekarang Bi mau ajak kita semua bermain. Oke, permainannya apa, Bi? Nama permainannya adalah menebak nama binatang berdasarkan suaranya. Siap-siap ya adik-adik. Oke, sekarang yang pertama, kita dengarkan suaranya. Suara apa ya itu? Apa tuh? Coba Ento, suara apa? Adik-adik, ada suara apa itu? Waduh, suaranya seperti apa ya? Waktunya habis. Aduh. Wah, Ento, itu adalah suara monyet. Hah? Oke, sekarang yang kedua ya. Oke. Kita dengarkan suara apa ini? Ayo, suara apa itu ya? Suara apa? Binatang ini suka berenang-berenang loh di air. Dia mirip seperti ayam, tapi dia bukan ayam. Benar adik-adik, jawabannya adalah bebek, Ento. Waduh, adik-adik hebat ya. Oke, nah sekarang permainan berikutnya akan kita jadikan kuis, Ento. Oke. Iya, adik-adik dengarkan ya. 3, 2, 1. Suara apa ya itu? Ayo tebak adik-adik, suara apa itu? Wah, adik-adik, bagi adik-adik yang tahu jawabannya, segera kirimkan jawabannya ke grup masing-masing. Dan untuk 2 orang pertama akan mendapatkan hadiah stiker Kega. Wah, ayo. Seru ya. Oke, kalau gitu Ento, gimana kalau kita lanjutkan perjalanan? Karena kita akan melewati Flower Garden. Ayo, kita lanjut perjalanan kita. Ayo Ento. Wah, Ento kita sudah tiba di Flower Garden. Indah ya tempatnya. Iya, indah Bi, tempatnya Bi. Iya, banyak sekali bunga-bunga di sini. Aku suka. Ento. Apa Bi? Ada yang datang. Coba kita lihat siapa dia ya. Siapa dia adik-adik? Halo semuanya. Perkenalkan, namaku Lady Sikepik. Wow, kamu Lady Sikepik. Kenalkan, aku Bi Sileba. Hai Bi. Dan ini teman aku. Dia Ento si semut hitam. Hai Ento. Kamu kenapa? Adik-adik, coba kita lihat Ento. Kelihatannya Ento seperti tidak suka ya. Coba Bi tanya Ento dulu ya. Ento, kamu kenapa sih? Bi, jangan-jangan dia ingin ikut kita ke Orchid, Bi. Terus kenapa? Nanti makanan yang di sana
jadi sedikit dong, Bi. Oh, jadi kamu berpikir begitu, Ento? Pantes adik-adik, Ento berpikir seperti itu. Makanya dia terlihat tidak suka dia sama si Lady. Itu bagus tidak ya? Biarkan Bi memberitahu Ento ya. Ento, sebenarnya kamu tidak perlu begitu loh. Karena Tuhan kan mengajarkan kita juga untuk saling berbagi. Apakah kamu lupa itu? Iya, Bi. Ento jadi inget, Bi. Kita harus berbagi. Iya, benar. Kalau begitu kita tidak perlu takut makanan kita kekurangan. Karena Tuhanlah sumber pemberi kita. Dia yang akan menyediakan. Oke. Jadi kamu mau ajak Lady? Kita ajak saja, Bi. Asik. Aku diajak. Tenang, aku makannya sedikit kok. Wah, iya Lady, aku senang. Jadi kita tidak cuma berdua, Ento, tapi kita bisa pergi bersama-sama menuju Orchid. Wah, senang ya. Dan adik-adik, hari ini kita belajar sesuatu nih. Bi senang sekali karena Anto tidak bersungut-sungut ketika diberitahu. Yuk kita perkatakan kata kunci ini bersama-sama. Tidak bersungut-sungut ketika diberitahu. Sekali lagi. Tidak bersungut-sungut ketika diberitahu. Yeay! Karena kita adalah anak-anak yang rapi dan teratur. Kita nyanyikan lagunya bersama-sama ya. Hey, 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 ini aku, anak yang rapi dan teratur. Sekali lagi. Hey, 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 ini aku, anak yang rapi dan teratur. Yeay, senang sekali ya. Wah, adik-adik, kan selama beberapa minggu ini kita sudah belajar tentang 4 kata kunci rapi dan teratur. Nah, sekarang waktunya adik-adik kita punya tugas. Wow. Apa tugasnya? Mau tahu tidak? Apa itu? Tugasnya adalah membuat video kata kunci. 4 kata kunci yang sudah kita pelajari tentang rapi dan teratur. Adik-adik bisa mengirimkannya ke grup Kega masing-masing. Wah, sekarang kita lanjutkan perjalanan kita yuk. Yuk, ayo. Kita mau melanjutkan perjalanan menuju ke Orchid. Yuk kita lakukan sambil memuji Tuhan. Kega Warrior, let's go Jesus. Amin. Iblis, no. Wadah. Apakah ada Yesus di hatimu? Ada. Di mana? Ini dia. Hai adik-adik. Hai adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Wah, senang sekali Kalidia dan Kalea hari ini bisa berjumpa dengan kalian semua. Ya, kita mau siap untuk beribadah, kita mau siapkan hati kita mau bersemangat hari ini, oke? Yuk, kita mau berdoa dulu ya. Mari Kalea, kita mau berdoa dulu. Silakan Kalea boleh pimpin doa kita. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamat pagi. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami boleh memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Siapa anak taat? Saya. Ya, kita semua adalah anak-anak yang taat. Mari kita memuji Tuhan. Kita menyanyikan bahwa kita adalah anak-anak yang taat. Seperti Tuhan kita adalah Tuhan yang taat. Saya mau seperti Yesus.
tadi lagunya mengajarkan untuk kita jadi anak taat. Oke, Kalea, kita mau siap nih untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Oke. Yuk, mari adik-adik kita siapkan hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan terlebih dahulu. Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Yuk, kita duduk yang manis. Kita buka telinga dan hati kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, ayo kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Mari adik-adik, kita mau berdoa sama Tuhan Yesus, kita mau siapkan hati kita. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau buka telinga kami, Tuhan. Kami percaya bahwa firman Tuhan tidak sia-sia untuk kami. Dan kami mau berikan hati kami untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silahkan bahwa siapkan hati kalian ya. Silahkan. Salam adik-adik semuanya. Wah, tadi kita semua sudah bersama-sama bersuka cita memuji Tuhan lewat lagu-lagu pujian. Nah, sekarang kita mau dengar firman Tuhan ya adik-adik. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama mau berdoa terlebih dahulu. Adik-adik, ayo kita lipat tangan dan tutup mata. Bapa di surga, kami bersyukur buat kesempatan pada saat ini kami mau dengar firman-Mu. Tuhan, berkati setiap kami yang mendengarkan supaya kami penuh perhatian, memperhatikan, mendengarkan firman Tuhan dan kami dimampukan untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, hari ini Kak Eva masih bercerita tentang rapi dan teratur. Ya, beberapa minggu ini ya kita mempelajari ya tentang rapi dan teratur ini. Nah, kali ini Kak Eva akan bercerita diambil masih dari kitab Bilangan adik-adik. Adik-adik nanti kalau mengulangi pemuritan di rumah bersama papa mama boleh buka Alkitabnya dari Bilangan 9 ayat 15 sampai 23. Nah, di sini ya kita akan belajar rapi dan teratur itu ternyata
berhubungan loh dengan kita menaati perintah dari otoritas kita. Apa hubungannya Kak Eva? Ini dia. Nah, adik-adik, waktu bangsa Israel ya keluar dari Mesir dan mereka berjalan di padang gurun menuju tanah Kanaan, ya adik-adik, mereka dipimpin oleh Tuhan. Ya, Tuhan memimpin orang Israel melalui awan, ya. Jadi pada saat bait suci Allah didirikan, selesai didirikan, ada awan kemuliaan Tuhan yang menaungi, ya. Menaungi itu artinya apa ya? Ada di atas ya, kemah suci, ya. Orang Israel kemah suci itu berjalan di depan bangsa Israel. Tanda Tuhan menyertai mereka. Jadi, ya adik-adik, awan kemuliaan Tuhan ada di atas kemah suci adik-adik. Nah, awan ini kalau dia berhenti di atas bait suci, ya, maka orang Israel harus berhenti, ya. Dan mereka harus memasang tenda. Ya, artinya mereka harus diam, berhenti, ya. Awan itu walaupun pada siang hari ya berbentuk seperti awan, dan kalau malam hari awan itu berbentuk seperti api. Jadi sebagai petunjuk dan juga sebagai penerang di malam hari. Ya adik-adik, jadi kalau awan itu berhenti, tidak bergerak di suatu tempat, berarti mereka harus berhenti. Mereka harus memasang tenda kemah suci. Karena kemah suci itu ya dibuat dalam bentuk tenda ya. Kalau sekarang kita gereja, tempat untuk beribadah. Tapi kemah suci itu berbentuk tenda. Jadi dia bisa dibongkar, bisa dipasang. Nah, kalau awannya berhenti, berarti tendanya harus dipasang. Ya, dan kalau awannya bergerak, berjalan, nah, berarti tendanya harus dibongkar kembali dan mereka harus berjalan mengikuti pimpinan awan tersebut. Nah, jadi bangsa Israel ya bergerak atas pimpinan Tuhan, atas perintah Tuhan. Kalau awannya berjalan maju, mereka maju. Kalau awannya berhenti, mereka harus berhenti. Itu adalah tanda pimpinan Tuhan. Dan mereka adik-adik menaati ya perintah Tuhan lewat awan tersebut. Nah, sekarang gimana nih dengan adik-adik, dengan kita semua? Ya, nah, kita tahu tema kita kali ini rapi dan teratur. Nah, kita tahu juga sama-sama kalau Allah kita adalah Allah yang rapi dan teratur. Ya, jadi rapi dan teratur itu berkaitan sekali dengan ketaatan kita atas perintah otoritas. Seperti bangsa Israel itu. Waktu Tuhan ya bilang mereka harus jalan karena awannya bergerak. Mereka taat, mereka berjalan. Tuhan bilang berhenti, awannya berhenti. Mereka berhenti adik-adik. Ya, nah awan itu ya kadang-kadang ya mereka berhenti itu ada cuman setengah hari. Ada 1 hari berhenti dan awan itu berjalan. Ada kalanya juga mereka berhenti selama sebulan atau lebih. Tapi berapa lama pun mereka ya taat. Ya, cuman setengah hari adik-adik. Wah, mereka nyampe siang hari, malam hari harus sudah berangkat lagi. Harus sudah bongkar lagi. Apakah mereka melakukannya dengan sungut-sungut? Wah, tentunya tidak ya, karena kalau mereka bersungut-sungut pasti di Alkitab dikasih tahu tuh. Tapi mereka ya taat
taat melakukan perintah Tuhan itu, tidak bersungut-sungut. Nah, sekarang ya, karena Allah itu mau kita rapi dan teratur ya, dimanapun ya, kapanpun, di rumah ya kan, di rumah. Nah, gimana nih adik-adik, mau nggak kita seperti bangsa Israel tadi, waktu papa mama memberikan perintah kepada kita di rumah, ayo rapikan tempat tidurnya, rapikan mainannya, rapikan alat-alat tulisnya kalau sudah selesai dipakai. Mau nggak kita langsung melakukan apa yang diperintahkan oleh papa mama? Tidak bersungut-sungut, ya, tidak dengan muka yang aduh ya, bentar dong ma, nanti ya, aduh mama aku lagi asik nih main game. Mau nggak kita melakukan apa yang diperintahkan papa mama langsung, dan juga tidak bersungut-sungut, tapi dengan sukacita, ya kan? Nah, sama kalau adik-adik yang udah sekolah, ya, Bapak Ibu guru di sekolah, ya, walaupun sekarang masih ada ya sekolahnya di rumah, tetap nih mau taat sama perintah sama Bapak dan Ibu guru, ya. Kalau mereka menjelaskan, kita memperhatikan. Kalau mereka mengatakan, ayo duduk yang rapi, yang tertib, waktu Zoom, ya. Ya adik-adik mau tidak meninggalkan tiba-tiba ya tempat duduk sehingga menghilang dan dipanggil-panggil oleh Bapak Ibu guru. Perhatikan, kerjakan, latihan halaman sekian. Nah, mau tidak adik-adik yang udah sekolah nih melakukannya langsung dan dengan sukacita, enggak kesel-kesel. Aduh, kesel deh masih sekolah di rumah terus. Jangan ya, harus tetap sukacita melakukannya. Dimana lagi kita bisa rapi dan teratur menaati perintah otoritas? Di Kega tentunya. Kita sekarang ada juga ya ibadahnya yang sudah onsite atau lewat Zoom atau YouTube seperti sekarang ini. Di mana nih waktu kita mau dengar perintah Tuhan, sikap kita bagaimana? Lalu ya apa yang diajarkan di firman Tuhan itu kita mau nggak juga langsung melakukannya dengan sukacita dan tidak bersungut-sungut, menghafal ayat ya, kita semangat ya, langsung kita lakukan dan kita hafalkan ayatnya ya, dikirim ke grup kelas masing-masing. Nah, mau tidak? Nah, selain di mana tadi? Di rumah, di sekolah, di Kega, dimanapun adik-adik mungkin lagi pergi ke tempat umum ya, jalan-jalan ke mall, ke taman, ke rumah saudara. Adik-adik mau nggak menaati apa ya yang diperintahkan oleh otoritas yang bersama dengan adik-adik? Dan paling penting, taatnya itu tidak dengan terpaksa, tidak dengan bersungut-sungut, tapi mau dengan sukacita. Karena apa yang diperintahkan itu adalah supaya hidup adik-adik, hidup kita menjadi rapi dan teratur. Karena Allah kita adalah Allah yang rapi dan teratur. Dan Dia mau setiap anak-anaknya rapi dan teratur. Siapa di sini yang anak-anak Tuhan angkat tangan? Iya, berarti yang angkat tangan mau rapi dan teratur, mau taat sama perintah otoritas. Oke adik-adik? Ya. Nah, sekarang kita mau sama-sama lagi nih. Yuk kita sama-sama perkatakan ayat hafalan kita. Masih sama seperti minggu kemarin. Ya, ayo. Ini firman Tuhannya loh. Tuhan mau kita jadi anak-anak yang rapi dan teratur. Yuk, siap-siap. 1, 2, 3. 1 Korintus 14 ayat 33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Ya, kita ulangi sekali lagi ya. 1
Korintus 14 ayat 33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Nah, dengan adik-adik mau taat sama perintah otoritas, adik-adik hidup di dalam rapi dan teratur. Tidak akan ada kekacauan, ya seperti firman Tuhan tadi. Oke adik-adik, firman Tuhan kali ini sudah selesai nih Kak Eva sampaikan. Kak Eva mau ingatkan buat adik-adik, ya pemuritannya dikerjakan ya, diulangi lagi. Adik-adik yang sudah menerima buku atau bahannya melalui HP ataupun laptop bisa dibuka, dibaca bersama papa mama, direnungkan kembali ya. Lalu adik-adik ya, apa yang adik-adik dapatkan adik-adik catat ya, komitmen adik-adik, dan jangan lupa dikirimkan ke grup kelasnya masing-masing atau seperti yang sudah disampaikan oleh kakak pembina. Semangat ya adik-adik, terus pemuritan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oke adik-adik, nah kita selesai ya ibadahnya, tapi kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita menyelesaikan ibadah ini. Yuk kita mau berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami belajar dari umat-Mu Israel Tuhan. Mereka menaati perintah-Mu ketika Tuhan menyuruh mereka berjalan ataupun berhenti saat mereka menuju tanah Kanaan. Mereka taat, setia melakukan perintah Tuhan lewat petunjuk awan yang sudah Tuhan berikan. Dan kami pun sebagai anak-anak Tuhan, kami mau Tuhan menjadi anak-anak yang taat kepada perintah otoritas kami, kepada papa mama di rumah, guru-guru di sekolah, kakak-kakak pembina Kega ketika di Kega, dan dimanapun kami berada. Berkati Tuhan setiap anak-anak atau setiap kami yang mendengarkan firman ini, supaya kami bisa menjadi anak-anak yang taat pada perintah otoritas, dan kami bisa menjadi anak-anak yang rapi dan teratur. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibadah kami sudah selesai. Adik-adik, kita sama-sama berdoa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik boleh angkat tangan semuanya. Bapa di surga memberikan anugerah, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan juga Roh Kudus yang di dalam diri adik-adik, memimpin adik-adik semuanya, membuat dan memampukan adik-adik menjadi anak-anak yang taat kepada perintah otoritas dan hidup menjadi anak-anak yang rapi dan teratur. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua katakan amin. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi ya dalam ibadah minggu depan. Dadah.